Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabila Faruzkia, saya mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Bandung. Pernah nggak sih kita bertanya-tanya bagaimana sebuah obat bisa bekerja dengan tepat di dalam tubuh kita? Atau bahkan mengapa sebegitu pentingnya menggunakan obat sesuai dengan aturan? Hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang desain obat rasional. Ini sebuah konsep kunci yang membentuk dunia pengobatan modern. Apa sih obat rasional itu? Obat rasional ialah penggunaan obat yang tepat dan sesuai untuk mengoptimalkan hasil pengobatan kepada pasien, sekaligus meminimalkan resiko dan juga biaya. Aspek dari penggunaan obat rasional yang pertama, diagnosis yang akurat, dosis yang tepat, pemilihan obat yang tepat, serta pemberian instruksi yang jelas kepada pasien. Kemudian, penggunaan obat rasional harus tepat. Yang pertama, indikasi yang tepat. Obat harus digunakan untuk kondisi atau penyakit yang memang sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, ada obat yang tepat. Pemilihan obat yang paling sesuai untuk kondisi pasien yang dialaminya. Yang ketiga, dosis yang tepat. Pasien harus menerima dosis obat yang benar untuk kondisi mereka. Yang keempat, ada bentuk sediaan yang tepat. Memilih bentuk sediaan yang sesuai dengan kondisi pasien, bisa tablet, sirup, ataupun injeksi. Yang kelima, ada frekuensi pemberian yang tepat. Obat harus diminum dengan frekuensi yang benar. Yang keenam, ada durasi pengobatan tepat. Obat diminum untuk jangka waktu yang tepat. Yang ketujuh, ada informasi tepat kepada pasien. Pasien perlu mendapatkan informasi yang jelas tentang obat yang mereka dapatkan. Yang terakhir, ada tindak lanjut yang tepat. Penting untuk memantau respon pasien terhadap pengobatan yang digunakan. Bagaimana sih penggunaan obat irasional itu bisa terjadi? Menurut WHO, memperkirakan bahwa lebih dari separuh obat yang diresepkan, diberikan, atau dijual secara tidak tepat, dan setengah dari pasien gagal mengonsumsi obat mereka dengan benar. Ini mengakibatkan pemborosan sumber daya dan masalah kesehatan yang dapat meluas. Apa sih penyebab penggunaan obat irasional ini bisa terjadi? Yang pertama, ada pasien. Seringkali karena minimnya informasi atau keyakinan yang menyesatkan. Yang kedua, pemberi resep atau tenaga medis. Mungkin karena kurangnya edukasi, kurangnya informasi tentang obat, beban pasien tinggi, atau tekanan untuk meresepkan. Yang ketiga, industri farmasi, melalui promosi dan klaim yang menyesatkan. Yang keempat, ada pasokan obat dan regulasi, yang meliputi manajemen yang tidak efisien, ketidaktersediaan obat, hingga ketersediaan obat non-esensial, dan pemberi resep informal. Selanjutnya ada dampak polifarmasi. Salah satu dampak dari penggunaan obat yang irasional adalah polifarmasi, yaitu penggunaan banyak obat secara bersamaan oleh satu pasien. Polifarmasi ini didorong berbagai faktor. Yang pertama, permintaan pasien dan keluarga. Terkadang keinginan untuk mendapatkan obat tertentu. Yang kedua, indikator kualitas. Adanya standar pelayanan yang dapat memicu peresepan yang berlebih. Yang ketiga, ada pedoman rumit. Pedoman pengobatan yang kompleks hingga menyulitkan penentuan terapi optimal. Yang keempat, ada rujukan spesialis. Peresepan oleh berbagai dokter spesialis tanpa koordinasi secara menyeluruh. Yang kelima, ada overdiagnosis. Penentuan diagnosis penyakit secara berlebihan memicu pengobatan tidak perlu. Yang keenam, ada overtreatment. Pemberian terapi yang melampaui kebutuhan klinis. Yang terakhir, ada praktik defensive medicine, ialah peresepan untuk menghindari potensi masalah hukum. Untuk mengatasi masalah polifarmasi, ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan berpusat pada pasien, yaitu siklus pengelolaan polifarmasi. Dimulai dengan penilaian, ditentukan tujuan bersama, dicek interaksi antar obat, disepakati tindakan yang akan dilakukan, kemudian berkomunikasi. Yang terpenting dipantau pasien dan disesuaikan dengan pengobatannya. Solusi yang kedua ialah kerangka 4MS, ialah untuk sistem kesehatan ramah lansia. Yang pertama, apa yang penting? Ini tentang mendengarkan lansia. Yang kedua, obat. Pastikan obat yang diberikan aman, efektif, dan tidak menyebabkan masalah baru bagi lansia. Yang ketiga, ada mental. Perhatikan kesehatan mental lansia. Yang keempat, ada mobilitas. Pastikan lansia bisa bergerak dengan aman setiap harinya.
Di sini ada strategi global untuk penggunaan obat rasional. WHO telah mengidentifikasi 12 intervensi kunci untuk mempromosikan penggunaan obat yang lebih rasional secara global. Poin pertama ada pembentukan Badan Nasional Multidisiplin. Yang kedua, penggunaan pedoman klinis. Yang ketiga, pengembangan daftar obat esensial nasional. Yang keempat, ada pembentukan komite obat dan terapi di tingkat daerah dan juga rumah sakit. Yang kelima, ada inklusi pelatihan farmakoterapi berbasis masalah dalam kurikulum sarjana. Poin keenam, ada pendidikan medis berkelanjutan sebagai persyaratan lisensi. Yang ketujuh, ada supervisi, audit, dan umpan balik. Yang kedelapan, ada penggunaan informasi independen tentang obat-obatan. Poin kesembilan, ada pendidikan publik tentang obat-obatan. Poin ke-10, ada penghindaran insensitif finansial yang dapat menyimpang. Yang ke-11, ada penggunaan regulasi yang sesuai dan ditegakkan. Di sini ada desain obat rasional dari konsep ke praktik. Desain obat rasional ini adalah pendekatan modern dalam penemuan obat, di mana obat dirancang berdasarkan pemahaman yang jelas tentang targetnya dan bagaimana ia berinteraksi dengan tubuh pada tingkat molekuler, yang bertujuan untuk meningkatkan efikasi, selektivitas, dan mengurangi efek samping. Bidang ini merupakan bagian integral dari kimia medisinal yang melibatkan kolaborasi berbagai disiplin ilmu seperti biologi, farmakologi, dan ahli kimia komputasi. Proses ini juga mengikuti sebuah siklus penemuan obat rasional yang iteratif dimulai dari desain rasional, yaitu berbasis struktur atau ligan, kemudian diikuti dengan sintesis kimia, pengujian biologis, dan analisis data hingga akhirnya menghasilkan kandidat obat yang baru. Salah satu strategi inovatif dalam desain obat rasional adalah desain obat berbasis fragmen. Apa sih desain berbasis fragmen ini? Di mana fragmen-fragmen kecil yang mengikat target biologis diidentifikasi, lalu disatukan atau dihubungkan untuk membentuk molekul obat yang lebih besar dengan afinitas ikatan yang lebih kuat. Di sini ada studi kasus desain obat rasional atau oresin 1 reseptor antagonis. Sebagai contoh konkret dari desain obat rasional yang telah berhasil, kita bisa melihat studi tentang pengembangan antagonis reseptor orexin 1. Jadi, reseptor orexin 1 ini berperan penting dalam regulasi siklus tidur dan gairah. Dalam studi ini, para peneliti menggunakan pendekatan berbasis struktur untuk memahami bagaimana molekul dapat berinteraksi dengan reseptor ini pada tingkat atomik. Mereka kemudian merancang, mensintesis, dan juga menguji berbagai senyawa untuk menemukan yang paling efektif dan juga selektif dengan harapan dapat mengembangkan terapi baru untuk gangguan tidur atau kondisi lain yang terkait dengan reseptor ini. Demikian pemaparan saya mengenai desain obat rasional dan penggunaan obat rasional. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang betapa krusialnya upaya kita dalam menciptakan dan menggunakan obat secara bijak demi kesehatan masyarakat.